yang ke-22. Saudara, kita akan berkonsentrasi kepada ayat dari 14 sampai ayat yang ke-17 ya. Saya akan bacakan demikian. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka yang memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan, dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Dan kita sudah bahas ini tentang Yerusalem. Dan ayat 15, dan inilah puncak dari jenis-jenis manusia yang binasa, tanpa pertobatan, tanpa kasih karunia, dan Tuhan tidak memberikan belas kasihannya. 15 dikatakan dari ayat 14 berbahagialah, dan ayat 15 itu langsung ada pembalikan. Tetapi, jadi artinya binasalah, celakalah. Seperti Tuhan Yesus ajarkan dalam Matius 23. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan dikatakan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, dikatakan dengan jelas, tinggal di luar kota itu. Tadi di dalam kota itu. Dan ini dikatakan di luar. Ayat 14 penutupnya ke dalam kota itu. Dan di sini ayat 15 tinggal di luar kota itu. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Dan Tuhan mengatakan, akulah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ini sudah kita bahas dalam teologi Ritsa, teologi tunas, tunggul, dan juga pokok itu ya. 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, itu adalah ciri khas orang-orang yang di dalam kota Allah. Kehausan yang begitu dalam, seperti rusa yang merindukan air. Dikatakan, barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, yang menghendaki, yang merindukan itu, hendaklah ia mengambil air kehidupan, dengan jelas dikatakan, dengan cuma-cuma. Kesembuhan, keselamatan itu bukan usaha kita, tetapi Tuhan berikan cuma-cuma. Kita tinggal mau datang, kita tinggal mau mengerjakan, dan semuanya tuh Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Nah, kita lihat di dalam tayangan ini, Saudara. Saudara, kita akan belajar beberapa hal penting, dan kita belajar tentang, mungkin saya memperdalam, apokatastasis. Apa itu? Surat teologi pemulihan, teologi restorasi. Lawannya adalah teologi konsumasi. Jadi konsumasi adalah masa akhir zaman yang akan seluruh yang rusak karena dosa, apapun karena dosa. Dan dikatakan langit dan bumi yang lama, dunia yang lama, itu akan dihancurkan oleh Tuhan, dan termasuk di dalamnya adalah manusia-manusia yang akan durhaka dan akan mati di dalam seluruh kematangan dosanya. Jadi dosa itu akan memuncak pada saat nanti dunia berakhir. Dosa itu akan semakin matang dan kemudian membentuk orang-orang yang terlibat di dalamnya dan memuncak kepada gerakan antikristus. Jadi gerakan antikristus itu ada tiga hal, saudara. Kalau kita pelajari, dan mungkin suatu hari kita akan belajar ini ya, secara khusus. Jadi kata antikristus itu adalah bukan hanya saya melawan dalam arti kata literalnya. Saya anti Kristus. Ateis itu sebenarnya hanya itu menunjukkan kepada posisi berseberangan, yang tidak memiliki dan mau mengenal Tuhan.
tidak percaya Tuhan. Itu A. Kalau anti, saudara, itu adalah keaktifan. Satu gerakan dan satu keinginan untuk melawan. Itu namanya antikristus. Jadi seluruh hidup kita, saudara, antikristus itu bukan hanya ada nanti di akhir zaman. Antikristus itu sebenarnya juga anti Tuhan, anti Injil, anti kasih karunia, anti bahwa keselamatan adalah diberikan cuma-cuma oleh Tuhan. Nah, semua pengajaran yang melawan seluruh pengajaran Alkitab adalah, saudara, itu adalah prinsip roh gerakan antikristus. Jadi yang pertama adalah antikristus menunjukkan kepada satu pribadi yang akan muncul di akhir zaman dan memakai sistem kekuatan 666. Jadi itu adalah bukan pada pribadinya, tetapi itu adalah suatu kondisi keadaan yang ada yang diikat oleh kekuatan 3666, kesempurnaan manusia yang ingin menjadi Tuhan. Dan itu antikristus. Jadi semua yang melawan ajaran firman Tuhan bahwa di luar Kristus, tanpa Kristus kita bisa diselamatkan. Dan Roma Katolik mengatakan di luar Kristus, saudara, manusia bisa diselamatkan. Jadi kita diselamatkan bukan karena pekerjaan Kristus, bukan karena anugerah Kristus. Dan waktu kita mengatakan bahwa keselamatan adalah bukan cuma-cuma, tapi karena saya berusaha. Saudara tahu, ini semua adalah roh anti Kristus. Semua yang menolak jasa, karya, pelayanan, dan semua pekerjaan Kristus, saudara, itu adalah antikristus. Jadi di akhir zaman akan memuncak pada satu pribadi yang memang Tuhan sudah nubuatkan dan Yesus sendiri yang memberitahu. Akan ada yang mengatakan, akulah Kristus, Mesias palsu, nabi-nabi palsu, Injil palsu, gereja-gereja palsu. Gereja apa itu? Gereja-gereja yang kemudian rohnya adalah roh antikristus. Yang menolak keselamatan adalah anugerah Tuhan. Kemarin saya di PKJ Jakarta. Ada seorang ibu bertanya, berarti antikristus itu sebenarnya gerakan, orang, atau apa, Pak? Nah, saya beritahu, antikristus ada dua dalam Alkitab. Yang pertama adalah membentuk satu pribadi dalam pribadi yang sendiri, namanya antikristus. Dan ada roh-roh antikristus yang sudah hadir, dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 dan pasal 4. Yang sudah ada dan bukan di luar gereja, tetapi bertahta dan duduk di dalam bait. Jadi bagaimana saya bisa membedakan? Sangat mudah membedakannya. Kenapa? Kalau saya mengenal Kristus, saya mengenal uang yang asli, yang orisinil, maka uang palsu gampang dilihat. Tapi kalau saya nggak kenal Kristusnya, maka saya nggak tahu yang palsu yang mana, yang asli yang mana, karena saya aslinya nggak tahu. Jadi ijazah saya Jokowi itu yang asli yang mana, yang palsu mana, pada nggak tahu semua. Karena yang aslinya nggak ada. Sampai hari ini Indonesia itu ngurusi ijazah palsu atau asli. Itu kan satu zaman yang balik ke zaman bahula. Menyelesaikan satu ijazah saja nggak bisa. Sampai seluruh orang-orang Indonesia yang di luar negeri itu malu semuanya. Kenapa malu? Kan gampang yang asli itu kalau udah tahu kan beres semua. Nggak akan berpanjang-panjang sampai bertahun-tahun seperti itu. Sampai masuk ke pengadilan.
Berarti saudara ada sesuatu yang tidak dibukakan. Apa itu? Karena yang aslinya belum ada. Jadi kalau saya mengenal Kristus yang ditulis dalam Alkitab dan langkahnya, kekuatannya, perbuatannya jelas semuanya dan dia mati di kayu salib dan dia bangkit dan dia mengalahkan kematian dan mengangkut dosa kita. Seluruh karya ini jika gereja, jika hamba Tuhan tidak setuju dan apalagi membuat Yesus yang palsu yang disukai oleh jemaat, saudara, itulah ante-ante antikristus dan itulah roh antikristus. Waduh, zamannya Martin Luther, terus zamannya Savonarola, zamannya John Huss, Wycliffe. Ini besok saya bahas dengan Pak Pendeta di Halim. Itu senior waktu saya di Surabaya. Saudara, dari awal kehidupan gereja itu berdiri, orang-orang Yahudi yang disebut sebagai ahli Taurat, orang-orang Farisi yang paling tinggi rohaninya, dan mereka disebut sebagai roh-roh antikristus. Karena mereka menolak kemesiasan, mereka menolak karya Kristus. Dan orang yang paling berani dan seolah-olah itu adalah pro Kristus, membela Kristus, dan kemudian murid Kristus. Ada dua orang yang berhubungan dekat dengan iblis. Yang pertama adalah Yudas dan yang kedua adalah Petrus. Dan mereka dihinggapi dengan kekuatan roh anti-Mesias. Tidak setuju, kamu nggak boleh mati. Dan kenapa Tuhan mengatakan, enyalah kamu iblis gitu. Karena yang menguasai pikiran, Yudas, termasuk Petrus, dan semua muridnya, nggak ada satupun yang nggak bisa. Setelah itu ditarik oleh kuasa roh anti-Mesias. Jadi kalau kita ngomong, jangan ngomong jauh-jauh. Murid-murid Tuhan Yesus itu dikuasai dengan roh anti pekerjaan Kristus mati di kasar. Minimal mereka meninggalkan Kristus. Itu minimal. Tapi yang paling hebat adalah Petrus. Satu-satunya murid yang berani untuk apa? Menentang Yesus sendiri, Mesias. Dan menariknya supaya jangan melakukan apa yang akan kamu kerjakan. Raja tidak boleh mati. Raja harus menang. Dari mana itu kekuatan pikiran itu? Sudah kita lihat sekarang. Jadi Petrus waktu punya pendapat Mesias harus seperti yang dia pikirkan, maka pikiran ini bukan dari Petrus sendiri. Pikiran ini sama dengan pikiran orang Farisi, ahli Taurat, dan seluruh sistem pemikiran yang sudah diikat oleh kekuatan interpretasi budaya Yahudi. Saudara kalau membaca Lukas pasal 22-24, murid-murid Tuhan Yesus itu dikuasai dengan pikiran ini. Dan mereka tidak bisa mengerti tentang Kristus itu. Kleopas dan temannya. Yesus hadir, mereka nggak ngerti. Kenapa mereka nggak mengerti? Karena ada yang menutupi pikiran. Nah, apa yang menutupi itu adalah seluruh tafsiran tentang Mesias yang hanya percaya Mesias yang berkemenangan, Mesias yang mengalahkan musuh, Mesias membebaskan dari perbudakan, membebaskan dari Romawi. Tapi Mesias yang ditulis oleh Nabi dengan utuh, Mesias yang seorang hamba menderita, sesudah mereka tahu. Dan apa yang terjadi dengan pikiran orang Yahudi, tradisi Yahudi, terjadi dengan pikiran murid-murid, itu terulang dengan gereja sampai akhir zaman. Dan itulah roh anti-Kristus.
Kristus. Saudara, ada orang yang bisa mengerti secara pikiran, ada orang yang bisa mengerti secara tanda petik iman dalam pengetahuan teologi, tapi banyak orang seperti beberapa kaum purita katakan, saudara, kerusakan dari gerakan reformasi bukan dari luar, tapi kerusakan itu dari dalam gereja reformasi. Kenapa demikian? Karena mereka membentuk satu kebanggaan dalam anugerah Tuhan dan mereka percaya bahwa dengan anugerah Tuhan ini maka saya mendapatkan jaminan. Jadi kalau saya berbuat dosa pun anugerah itu lebih besar dari dosa saya. Jadi sejajar saya anugerah lebih besar dari kejahatan saya. Jadi saya mau kudus gak kudus, kalau saya sudah dipilih, sudah dianugerahi Tuhan dan mendapatkan sesuatu keselamatan yang betul-betul dari karya Kristus, maka saya berbuat dosa pasti dimaklumi oleh Tuhan. Dan disinilah kematian dari gereja reformasi. Dan siapa yang sadar ini? Mulai dari pikiran yang paling menonjol adalah pikiran dari Wycliffe. Kemudian pikiran dari John Huss. Menolak seluruh sistem apa yang dikerjakan Roma Katolik. Dan mereka menentang seluruh cara-cara Roma Katolik menjual dan memperbelikan surat pengampunan dosa, surat untuk supaya bisa didoakan pada orang mati, dan banyak yang lain. Dan mereka itu kemudian meminta jemaatnya membayar itu. Dan ini praktek yang di dalam kegelapan selama hampir 500 tahun. Disebut sebagai zaman kegelapan. Jadi mulai dari Luther, Calvin, Jonathan Edwards, dan semua tokoh-tokoh reformasi dilanjutkan para puritan atau pietisme, saudara, mereka dengan jelas mengatakan bahwa Paus adalah antikristus. Dan semua tulisannya ada. Jadi artinya apa? Jadi Roma Katolik itu menolak kemurnian karya Kristus. Dan kemudian mereka menambahkan Paus sebagai orang yang tidak bersalah. Dan ditambahkan yang lain, Maria sebagai orang yang tidak berdosa. Segala sesuatu yang dikatakan oleh Edwards dan juga beberapa tokoh Puritan, setelah semua yang menggeser peranan Kristus dalam seluruh keselamatan yang betul-betul karya dia dan ditambahkan, dikurangi, atau diolah dengan cara apapun, saudara, itu semua aja menunjukkan roh yang melawan Kristus. Dan seluruh kebenaran Alkitab bukan hanya tentang Kristus. Dan kemarin saya bicara, Bapak tahu nggak bahwa seorang hamba Tuhan ini dia seorang yang betul-betul mengerti tentang tanda petik lulusan tertinggi dalam sains, dalam teologi, itu S3, PhD. Dan kemudian memang kenapa Pak? Dan dia mengatakan, Bapak tahu nggak? Dia tidak percaya urutan 7 hari di dalam penciptaan. Bapak dengar sendiri gitu. Saya langsung ngomong dan dia diskusi depan dia. Dan dia memakai alasan-alasan dengan seluruh sainsnya. Dan dia memberikan alasan itu. Seperti contoh, ini salah satu. Dan banyak yang lain. Saudara. Menurut pengertian ilmu sains, mungkin dalam pengertian yang lebih mendasar adalah pengertian hikmat manusia yang meracuni pikiran hamba Tuhan ini. Dan itu tokoh dan panutan dari gereja reform. Dan dikatakan, mana mungkin tumbuhan itu tanpa adanya matahari.
tumbuhan ada dulu, baru ada matahari. Jadi saudara bayangkan seperti ini. Apa ya? Jadi bukan orang yang di luar itu yang melawan pengajaran-pengajaran yang betul-betul dijaga. Tapi orang yang di dalamnya yang kemudian mengawinkan pikiran tentang pengetahuan dan tidak takluk pada firman Tuhan. Saudara pasti jatuh. Jatuh. Dan saya beritahu, Bapak tahu nggak? Di dalam sejarah gereja, mulai gerakan daripada kemanusiaan, gerakan pencerahan, gerakan humanity dan semuanya. Nah, itu berjalan kemudian merusak gereja dan terbitlah liberal, teolog-teolog yang liberal. Kenapa? Ya karena memakai pikirannya itu, kok tidak mungkin ya Alkitab seperti ini. Coba kita bayangkan. Alkitab mengatakan anak daripada Adam itu Kain dan Habil. Terus Kain itu kawin dengan siapa? Sudah tahu Kain dan Habil? Kan diceritakan cuma dua anak. Terus Habil mati. Terus Kain itu kawin dengan siapa? Karena Alkitab tidak berbicara, maka dicarilah pengetahuan melalui ilmu-ilmu yang lain dan kemudian melihat Alkitab dan mereka tidak bisa percaya. Sola Scriptura yang melanggar siapa? Teolog reform sendiri. Dan banyak yang lain kita berbicara ngobrol hampir 4 jam. Dan kemudian kita berbicara dengan satu kerinduan. Siapa yang punya hati betul-betul takluk pada firman Tuhan? Dan semakin ujung akhir zaman, saudara, itu semakin sulit kita cari orang-orang yang punya hati lurus dan setia dengan back to the Bible atau Adventist. Ya. Jadi saudara kita belajar hari ini antikristus itu dalam bentuknya nanti seperti apa. Nah, Wahyu surat suratan Yohanes dan semua orang yang ada ya semua orang yang menerima surat Yohanes dan terakhir di dalam kitab Wahyu Apokaliptus itu. Saudara Yohanes diberita oleh Tuhan, seluruh akhir dan macam manusia itu jelas diberitahukan. Ini ciri-cirinya dan ini yang akan dibangun, ini akan terjadi dan semua dengan jelas Tuhan paparkan pada kita. Jadi saudara, maksud saya adalah jika dunia memberitakan dengan keadaan teknologi yang canggih, kita bisa membuat dan mempercepat menanam padi lebih banyak, lebih berlipat, dan lebih bermutu. Betul kan? Dan dengan kehidupan kemajuan yang ada dalam pikiran manusia dalam bentuk teknologi itu, manusia memikir bahwa manusia lebih baik. Manusia akan lebih bermoral. Manusia akan lebih mengerti. Alkitab mengatakan terbalik. Jika tanpa Kristus di luar kebenaran, apa yang mereka bangun adalah seluruhnya menuju kepada kematian. Jadi saya bukan orang pesimis. Kenapa? Karena gereja Tuhan masih ada. Tetapi saya melihat dunia dan ditawarkan oleh dunia dengan berbagai macam kemajuannya. Dan kalau kita lihat, mereka pikir mereka semakin berhikmat, semakin bijak, semakin mengerti. Ujungnya adalah seperti Steve Jobs katakan. Dengan Apple, dia pikir dunia akan lebih baik, manusia lebih baik. Jawabannya, tidak. Peperangan, kejahatan, kelaparan, kerusakan, kemiskinan, itu tambah hari, tambah besar. Sekarang pengungsi itu sudah lebih dari 40 juta orang. Nah, siapa yang memberi makan mereka? Dengan teknologi yang ada dan dengan perkembangan internet yang luar biasa,
dosa itu semakin merambat dan menyusup ke dalam seluruh dimensi hidup manusia. Dan tidak ada yang bisa melawan ini. Semua serba optimis. Bahkan presiden-presiden di dunia ini pada optimisme. Setelah kalau kita lihat perkembangan yang ada di China, lebih dari 100 juta orang tidak memiliki pekerjaan. Di Indonesia 80 juta orang. Itu hampir 200 juta orang. Dan belum ada di Afrika lebih daripada 150 juta orang yang tidak bisa hidup dengan baik. Jadi kalau dilipat-lipat, mungkin sekitar hampir 1,5 miliar manusia yang hidup tidak layak. Dan ini semakin hari kita lihat, loh, teknologi semakin bagus, kok manusia semakin merosot, moralnya semakin merosot, dan kejahatan-kejahatan semakin meningkat luar biasa, dan semakin membentuk kejahatan-kejahatan yang baru, yang luar biasa. Dan nilai-nilai korupsi bukan semakin berkurang. Sekarang udah ribuan triliun, kuadriliun. Terus saya tanya, apa baiknya manusia sekarang? Dan yang paling kita jadi bumerang bagi gereja. Apa peran gereja di dalam seluruh kerusakan manusia? Apa peran gereja? Apa peran gerakan-gerakan tanda petik kekudusan Tuhan? Apa? Saudara kita nggak bisa jawab itu. Kenapa? Karena Matius 24 ayat 12. Perkataan dari Tuhan Yesus. Dengan makin bertambahnya kedurhakaan akan mempengaruhi kasih orang-orang Kristen. Dikatakan kasih kebanyakan orang. Ini bukan kebanyakan orang itu orang di luar kekristenan. Bukan, saudara. Ini orang Kristen akan menjadi dingin. Kalau di luar Kristen, mati dia kasihnya. Nggak ada kasih. Ada di luar kan. Tapi dengan adanya kedurhakaan dan manusia semakin bejat, itu mempengaruhi seluruh kondisi dan berimbas kepada apa? Saudara, hukum kasih yang ditegakkan oleh Kristus. Nah, itu yang dihantam oleh siapa? Kekuatan roh-roh anti Kristus, anti kasih. Itu menghantam kita dan mencerai beraikan keluarga-keluarga Kristen semua. Dan itu mengerikan. Berapa statistik survei yang melihat perceraian itu bukan semakin berkurang, kejahatan bukan semakin, dan semakin kejahatan itu berkembang, anak kecil bisa bunuh anak orang lain, bisa membuli anak-anak, dan anak SD bisa membunuh anak SD. Selama kita berjalan hampir 50 tahun, nggak pernah ada berita, apalagi tahun 80, 90, anak SD bunuh anak SD, nggak ada ya. Tapi di zaman sekarang ada. Dan ini terjadi di mana? Di pesantren. Bahkan bisa di sekolah Kristen. Jadi kedurhakaan itu imbasnya kemana? Yuk masuk ke dalam seluruh dasar-dasar keluarga dan hubungan di dalam gereja Tuhan. Jadi kalau kasih sudah semakin dingin, apa yang terjadi? Maka itu akan membentuk seluruh semangat daripada anak-anak Tuhan. Itu bagaimana kalau sudah menjadi dingin, terus dia ngabarkan Injil? Ya nggak bisa. Dia harus hangat dulu, dia harus meluap dulu, baru api penginjilan itu akan keluar. Nah yang di dalam aja ada dingin, bagaimana saya mau bagikan? Ya nggak bisa. Dan itu udah dikatakan Tuhan Yesus. Di akhir zaman, masa-masa kematangan kemanusiaan dalam kebijakannya, semua akan menjadi dingin. Dan yang kedua Tuhan Yesus katakan, di manakah iman itu?
Jadi kasih itu berkaitan dengan iman. Nanti iman itu berkaitan apa? Saudara, ujungnya adalah berkaitan dengan kekudusan. Dan akhirnya kita melihat betapa hebatnya dosa itu merusak manusia. Kenapa Tuhan katakan kalau kamu melanggar, kamu mati dan kamu binasa. Bukan cuman kamu salah, bukan cuman kamu melanggar, bukan saudara. Kamu mati. Artinya mati adalah seluruh kehidupan kita. Kita nggak bisa lagi untuk keluar melakukan apa yang Tuhan berkenan, yang dikehendaki Tuhan, yaitu kebenaran Tuhan, keadilan. Nggak bisa, saudara. Terus yang muncul apa di sini? Nah, saudara, di dalam teologi reformasi atau teologi reform, itu dikatakan total depravity. Dan banyak orang tolak. Kenapa mereka tolak? Karena mereka merasa bahwa manusia ada kebaikannya. Masih ada ya putihnya. Setelah jika kita percaya bahwa manusia itu jatuh dalam dosa, seluruh hidupnya mati di dalam dosa, saudara baru bisa menerima anugerah Tuhan. Kalau saudara nggak bisa menerima kejatuhan manusia dengan total dalam kematian, saudara nggak akan pernah punya hati perlu anugerah. Kenapa? Masih bisa diperbaiki kok. Seluruh khotbah-khotbah yang meninggikan kata-kata positif, nasihat-nasihat, yang membanjiri seluruh daripada TikTok, Instagram, YouTube channel, atau short, atau apapun. Saudara, itu adalah salah satu kekuatan roh antikristus. Dan kita nggak pernah sadar. Kita dicekokin dengan apa? Dengan, oh, udah jangan bicarakan soal dosa lagi. Kita menjadi umat itu, umat yang berkemenangan. Jangan pernah menjadi ekor. Kamu itu kepala. Saudara, konteksnya dalam Alkitab semua dilanggar. Dan orang senang. Iya ya. Betul ya. Ada seorang pemuda datang kemarin pada saya. Jadi yang mungkin nih, Pak, saya pikir tuh ya, yang Bapak tadi jelasin itu, saya pikir itu benar, Pak. Kita ini dalam hidup kan jangan jadi ekor terus ya. Kita kepingin jadi bos loh, Pak. Kita ingin nih jadi pemiliknya, kita ingin orang yang jadi kalau saya lihat anak ini secara natur menerima ajaran-ajaran yang memang sesuai dengan hukum natur kedagingan dia. Begitu diberitahu, oh benar Pak. Jadi roh di dalam dirinya, roh pengorbanan, roh dan di dalam roh semuanya yang tidak meninggikan diri atau self exaltation gitu kan. Roh yang menyangkali diri, saudara nggak ada. Jadi saya bisa melihat kondisi daripada hati jemaat, hati orang percaya. Saudara itu hampir cenderung hatinya dalam menerima seluruh khotbah-khotbah yang bersifat moralitas, optimistik, dan yang membangun satu masa depan yang kelihatan lebih hebat. Tapi Alkitab katakan tidak, manusia menuju kepada kematian. Ya, jadi dalam Wahyu 22 itu kita diberitahukan siapakah manusia itu sebenarnya dan kita diberitahukan pada ayat 15. Coba kita baca ayat 15. Tetapi anjing-anjing. Nah, kita jangan ngomong kalau anjing itu berarti anjing itu anjing jijik anjing. Bukan, saudara, ini bukan. Ini adalah kata-kata dalam kitab Wahyu. Itu adalah gambaran, lambang dan simbol. Bukan kita anti anjing, bukan, saudara. Kita nggak suka dengan anjing, suka dengan kucing gitu. Kan ada kan nabi yang suka kucing. Bukan, saudara. Ini anjing-anjing ini adalah lebih dalam daripada yang kita pikir sebagai anjingnya saja.
Dan dikatakan di sini tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala. Saudara, waktu saya kemudian menyelidiki asal-usul kata, pembentukan kata secara dalam dari semua kamus-kamus teologi dan biblika, saudara kita terkejut sekali. Kenapa arti anjing? Saudara lebih dalam daripada yang kita lihat sebagai anjing itu. Jadi anjing itu yang disebut sebagai kenajisan, saudara, yang seperti anjing ada kuning itu, dia ada natur yang disebut anjing itu bukan positifnya kesetiaan pada manusia melayani seperti bukan, saudara. Tapi satu sifat anjing itu yang najis, yang kemudian dia tidak bisa lepas dari sifat keanjingannya. Dan apa ciri khas dari anjing? Adalah mulutnya, hidungnya. Dan semua dianjingi semua. Dan apa yang menajiskan? Nah ini mulutnya. Jadi kalau kita orang-orang Yahudi, dicium anjing, harus cuci kamu. Betul? Karena najis. Jadi kalau kita lihat gambaran tentang anjing ini, saudara, kalau kita pelajari baik-baik nanti yang tentang paranormal juga sama. Jadi kalau kita paranormal, oh itu sihir, bukan. Sebenarnya bukan. Jadi dikatakan di sini tentang konsep yang disebut sebagai anjing, ya ini dari dasar eh, 2 Petrus pasal 2 ayat 22. Itu dikatakan di situ dalam budaya Yahudi simbol dari kerusakan moral yang tidak bisa kembali kepada moral yang sesungguhnya. Jadi kalau saya seorang Farisi melihat orang yang kemudian kembali lagi dalam dosanya, anjing lu. Nah, itu artinya, Sir. Jadi sekarang saya seorang yang mungkin dalam beberapa hal, saudara, saya punya satu apa ya, natur gitu kan, ya kan, satu natur. Mungkin boleh dikatakan kebiasaan. Maka apa yang kita perbuat, apa yang kita sudah biasa, saudara, sesuatu yang kalau orang rokok gitu kan, terus dia nggak ngerokok, nggak bisa. Dia lihat orang rokok itu, dia mau kamu dia akan rokok. Kenapa? Karena naturnya itu sudah tidak bisa melepaskan dosa. Nah, itu anjing, saudara. Jadi kenapa dipakai anjing? Karena kamu tidak bisa melepaskan dari kenajisanmu yang sudah menetap dan kamu akan berlaku seperti anjing. Nah, itu namanya anjing. Jadi hal yang paling buruk dari anjing itu diambil dan kemudian dibuatkan semacam gambaran gaya bahasa dan kiasannya. Orang yang tidak pernah bisa mengerti tentang kasih karunia Allah. Orang yang tidak bisa mengerti tentang kemurahan Allah. Dia selalu ingin kembali ke sana. Dan hampir semua yang jatuh dalam dosa. Hampir semua yang jatuh dalam dosa. Itu punya sifat seperti anjing. Dia akan mengulang lagi. Dan mengulang lagi. Jadi ini satu perkataan dari seorang ibu. Dia hamil di luar nikah. Dan dia punya anak perempuan dan anak laki. Dan apa yang dia terima, itu anaknya juga melakukan hal sama. Dan anak perempuannya dihamili orang-orang lain waktu SMA. Anak lakinya nggak milih orang lain waktu kuliah. Saya dihamili, anak saya dihamili, ini menghamili. Terus dia ngomong, Pak, kenapa ada dosa ini nggak bisa diputuskan ya? Kan saya sudah berdoa di gereja. Nah, gereja-gereja yang tangking dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan kutukan. Dan dia sudah berdoa berkali-kali, dia tuh ditangking-tangking. Kok ini terus turun? Kenapa seperti itu? Saudara, jawabannya bukan karena dosa itu mau diputuskan, tetapi sumber dosanya itu belum dibereskan.
Dan di mana sumbernya? Di dalam hati kita. Dan kenapa dalam hati kita? Karena itu mengikat. Dan kalau sudah mengikat, saudara, kita nggak bisa melawan dengan diri kita. Nggak bisa. Saudara membutuhkan anugerah Tuhan. Membutuhkan kuasa Roh Kudus. Loh Pak, sudah ditengking-tengking. Apakah orang ditengking kemudian bisa diperbaiki? Nah, kamu lihat sendiri. Dan yang kedua, apa yang terjadi dengan kita itu menjadi ukuran anak kita. Loh, mama kita seperti ini, ya saya juga kalau jatuh ya nggak apa-apa, mama dulu kayak gitu juga. Keteladanan yang kemudian merusak kebenaran itu. Kenapa? Ya mama gitu juga, jangan larang saya dong. Jadi anak-anak itu waktu kita jatuh di dalam dosa, apakah akan terjadi satu apa ya seperti perpecahan dan sampai kepada perceraian? Saudara, yang paling hilang dari seluruh konsep itu adalah anak kita nggak akan punya konsep dengan lurus. Jadi keteladanan dari mamanya yang bercerai, dari papanya bercerai, maka anak ini kehilangan pedomannya. Jadi setiap orang yang mau bercerai saya beritahu, kamu jangan mikir dirimu sendiri. Kenapa? Karena engkau sedang merusak keturunan dan keteladanan. Dan itu akan diingat seumur hidup mereka. Itu disebut sebagai anjing. Jadi maaf, Sob. Kenapa? Itu akan menempel terus. Sob. Jadi manusia yang selalu kembali dan tidak bisa melawan seluruh natur itu. Dan itu ditinggal di luar Yerusalem. Tidak boleh masuk. Jadi kalau orang beritahu pada saya, Pak, terus bagaimana? Saya katakan, nggak bisa. Yang saya beritahukan kebenaran dan semua dampaknya saya beritahu kamu. Kalau kamu melakukan ini, dan apa yang terjadi? Resiko ke depan anakmu, keluargamu, dan semuanya. Kamu harus terima. Dan betul, Ustaz. Dan waktu dia mau nasihati anaknya, bagaimana saya nasihati? Daud kenapa tidak bisa begitu menjadi panutan bagi Salomo? Dan Salomo melakukan dosa yang sama dengan Daud. Kan nurun. Itu di Alkitab. Dan berzina seperti papanya. Dan bukan cuma satu, 700. Luar biasa, saya. Dan Tuhan katakan di tanganmu, Salomo. Engkau orang yang tidak tahu diri, tidak tahu budi, tidak tahu terima kasih. Aku hancurkan kerajaan Israel. Aku koyakkan kerajaan Israel. Jadi saya tanya, bangun apa dia? Bangun dirinya. Lebih hebat istananya daripada bait Allah. Dia bangun istananya hampir 14 tahun, bait Allah cuma 7 tahun. Saudara, kita ini manusia yang tadi saya katakan, seolah-olah kita mengerti apa yang benar, tapi waktu kita lakukan, saudara, kita mencuri kemuliaan, kebanggaan itu bagi diri kita, saudara. Dan kita lupa Tuhan. Dan kita nggak bisa kembali. Orang-orang di dalam arus, dalam kemuliaan dunia, di dalam, baik itu dalam kerohanian, nggak akan bisa balik. Orang sehebat dan sepintar apapun, baik itu Imam Eli, Imam Samuel, Raja Daud, Raja Salomo, nggak bisa balik. Kenapa? Karena natur. Dan kita menikmati dosa itu. Saudara, kadang-kadang sedih juga ya. Kalau saya di sana gimana? Sama, jatuh yang sama saya. Ada nggak Pak di dalam Alkitab orang yang bisa memegang itu? Saya katakan ada. Siapa? Rasul Yohanes, Paulus, Petrus yang pernah jatuh dan dia tahu bagaimana dia. Dan orang-orang yang mengatakan tentang kuasa kegelapan, iblis seperti singa mengaum, karena dia sudah diaumi singa dan diterkam singa. Jadi dia tahu pekerjaan iblis itu apa, dia tahu semua. Rasul-rasul yang tahu. Dan mereka betul-betul rendah hati. Tidak ada kemuliaan diri. Dan tidak ada satu rasul pun yang mendirikan pelayanan yang semegah luar biasa. Enggak ada satupun dalam Alkitab.
Ya, dikatakan di sini. Jadi apa dikatakan? Mengapa disebut anjing? Saudara, anjing itu adalah dikatakan selalu cemar karena jilatannya dan selalu cemar. Ya, kita lihat yang kedua sih. Apa itu yang kedua? Saudara, nah, istilah ayat 15 adalah tukang-tukang sihir. Ya, dikatakan tukang sihir. Saudara-saudara tahu pakai kata dasarnya apa? Itu adalah farmasi, dikatakan farma, farmatikos atau farmakon, farmasi. Jadi tukang-tukang sihir itu adalah orang-orang yang meramu, ramuan untuk apa? Membius orang, supaya orang itu tertarik dengan dia. Dan selalu tukang sihir itu kan pasti banyak, banyak gitu kan. Terus kemudian pakai macam-macam gitu kan, ramuan-ramuan dan mantra-mantra. Saudara, ini adalah orang-orang yang tahu hati masing-masing manusia dan dia tahu apa yang diingin oleh manusia. Pak Agung ikut yuk. Kenapa? Kita mau bicarakan gereja. Loh, saya kan bukan pendeta di sini. Ya, Pak Agung dengar aja. Saudara, waktu saya ikut, kira-kira hampir 1 jam lebih sedikit. Saya waktu mendengarkan itu, saya geleng-geleng kepala. Saudara. Kenapa? Bukan pelayanan yang mereka sedang ramu adalah bagaimana kita melihat Kristus itu dan seluruh hidup Kristus itu menjadi hidup kita. Bukan, saudara, nggak ada hubungan sama sekali. Nggak ada hubungan sama sekali. Apa yang mereka perlihatkan? Bagaimana kita menservis jemaat supaya mereka tidak keluar dari gereja kita. Apakah pelayanan kita, pemusik kita kurang bagus? Apakah WL-nya kurang profesional? Dan mereka kemudian lihatnya bukan secara Alkitab. Bagaimana saya melayani keinginan-keinginan jemaat itu dan sesuai dengan hati mereka dan mereka bisa nyaman, bisa enak ibadah dan mereka bisa menikmati. Saudara, itu tujuan mereka semua. Saudara. Jadi farmatikon, penyembah-penyembah berhala, penyihir-penyihir itu adalah pemimpin-pemimpin gereja yang membuat ramuan supaya jemaatnya itu nikmat. Saudara. Baik itu ramuan secara kalau kita ngomong yaitu kimia atau pengajaran-pengajaran. Saya kalau diundang ke gereja-gereja yang bukan garisnya adalah stream semangat spirit of reformation, saudara. Saya itu selalu was-was. Kenapa? Apakah mereka bisa menerima firman yang seperti ini? Kenapa? Karena natur mereka itu nggak mungkin bisa terima ini. Tapi karena diundang, ya saya ngomong, saudara, saya khotbah sesuai dengan apa yang ya kesempatan Tuhan kasih. 1 kali, 2 kali, terus kemudian mulai goncang pengurusnya. Mulai mereka bertanya, wah kok bisa ya? Dan soal itu semakin besar, maka mereka kemudian mempertanyakan pada pemimpinnya. Apa yang ditanyakan? Bapak ini mau kemana? Gereja mau kemana? Kita mau ke Injili atau kita tetap dengan warna kita? Dan mereka beri rundingan. Rundingan kemudian apa? Semua yang melawan kenyamanan gereja, yang kemudian tanda petik yang dengan kuasa firman meminta pertobatan, saudara itu kemudian di stop semua. Kenapa? Kita ingin membangun jemaat yang sesuai dengan prinsip kita. Maka Paulus mengatakan apa? Kamu akan mengundang para hamba Tuhan yang akan menyenangkan telingamu. Dan itu terjadi, saudara. Dan saya waktu mendengarkan mereka berdiskusi, isinya itu apa yang diomongkan Paulus, itu ada di dalam pembicaraan itu. Dan waktu saya berada di satu makanan di mana di Westhoff, ya di Setrasari. Ada orang yang datang kemudian.
Pak, ini kenalin Pak, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar. Ah, pas Pak Agun dari sini ya kita ngobrol. Kenapa? Nah, mereka diskusi. Pak, kita mendirikan satu gereja yang betul-betul ya gereja tuh bukan penyakit Pak ya. Kalau bisa tuh gereja yang rematik Pak. Rematik apa? Reform, karismatik Pak. Firman Tuhannya reform, ibadahnya karismatik Pak. Saya beritahu, bisa gitu, bisa gitu, anti Kristus dengan Kristus. Yang satu mengatakan anugerah Tuhan, yang katakan nggak bisa, ini usaha kita. Yang satu mengatakan Kristus itu ada di atas kita, oh nggak bisa. Kita punya tanggung jawab dan kita bisa lakukan itu. Mana bisa? Kata bisa Pak, dan kemudian mereka buktikan. Pak, bisa loh, yang datang banyak sekarang. Dan itu ada di Bandung. Ada dua ibadah. Pak, jemaat pemuda kami akhirnya ikut, nggak jadi keluar dari gereja. Mereka bareng semua. Terus saya beritahu, saudara, kita sedang membuat ramuan-ramuan pengajaran ibadah yang sedang meracuni jemaat. Seolah-olah itu bisa terima, iya pastilah mereka yang dagingnya gitu pasti terima, pasti mau datang. Iya pasti, saya percaya Pak. Dan akan semakin banyak Pak, saya percaya. Saudara, apa bedanya kita diberitahu oleh penyihir-penyihir penyebab belalang? Jadi yang terjadi apa sekarang? Jangankan orang yang di luar, nanti kamu akan sama, yang kamu mau tegakkan semua akan terjadi sama. Kenapa? Karena arus itu begitu kuat. Saya beritahu, selama ada pendeta ini belum mati, saya percaya nggak akan terjadi, nggak akan terjadi. Tapi pendetanya mati, langsung berbuka arus itu. Sama, siapa yang tokoh yang pegang apa ya? Begitu dia mati, kekuatannya itu langsung habis. Jadi ramuan-ramuannya akhirnya disebut farmakon. Sudah dikatakan di sini, orang-orang yang akan waktu ngesir itu akan membuat tanda petik racun-racun yang begitu nikmat dan kemudian dikasih kepada jemaat dan jemaat itu menyenangi dan ketagihan. Begitu ada hamba Tuhan yang betul-betul lurus hatinya gitu. Wah, mereka gitu, Pak, kayaknya ini nggak cocok dan gitu. Jadi secara seleksi akhirnya apa? Arus daripada gereja ini yang sungguh-sungguh memegang kemurnian, saudara akhirnya mulai dibuka semuanya dan mereka mendatangkan yang bukan hamba Tuhan di gerejanya, yang arusnya itu Injili, mereka undang dari luar. Itu bagaimana? Mereka mengundang siapa itu yang pembawa acara Indonesian Idol, Roger, bukan Roger, Daniel, Pak, manggil penyanyi. Ya waktu Herlin Pirena, ya itu kan dia memang penyanyi himn kan, nggak ada masalah. Begitu manggil penyanyi yang bermasalah dan begitu dipanggil selesai, nggak sampai 2 minggu, penyanyi itu kemudian cerai. Kenapa? Ya dia mengatakan supaya ada kesaksiannya Pak, dan saudara itu semuanya adalah marketing gereja. Dan itu ramuan-ramuan seperti penyihir-penyihir. Dan kita semuanya kepingin seperti itu. Bagaimana membuat orang menarik dan supaya datang ke gereja. Saudara, ini adalah manusia-manusia di akhir zaman. Nah, kita lihat yang ketiga. Nah, saudara, istilah sundal disebut sebagai, saudara, itu purno atau purnea. Apa itu? Segala bentuk moralitas yang berkaitan dengan semua
berkaitan dengan kekudusan di dalam keluarga. Saudara saya tanya sekarang, di dalam survei bilangan center dan beberapa survei yang ada di luar negeri, dan tambah hari tambah mengerikan, tidak ada satu laki-laki, 10 laki-laki, itu 8,5 itu semuanya pernah lihat pornografi. Dan yang survei pernah saya ngomong di sini, survei di generasi yang baru, khususnya para pemimpin gereja, pengurus gereja, dan para hamba Tuhan. Mereka yang pernah, walaupun tidak terlibat di dalamnya, tapi mereka pernah melihat, saudara, itu juga nilainya 80%. Berarti engkau sudah membuka peluang dalam hidupmu, dari pemimpin sampai ke jemaat, engkau sudah membuka peluang apa? Pintu masuk kegelapan. Dalam hal apa? Sundal, persundalan. Dan semua orang-orang yang masih muda kemudian bercerai, saudara, selalu saya tanya satu hal. Kalau semua terjadi kehancuran keluarga. Saya tanya, waktu kamu masa muda, kamu melakukan free sex? Jawabannya, yang gampang bercerai, itu biasanya sudah melakukan hubungan seks. Dia tanya, kenapa Bapak tanya itu? Karena engkau sudah terpola di dalam ketidakkudusan. Pernikahan itu sudah tidak ada nilai kekudusan. Dan kamu akan jatuh di tempat yang sama kamu akan terjadi. Jadi surah apa yang kita bangun itu sebenarnya kita sudah kena roh persundalan itu dari sejak kita masih kecil. Dan satu-satu yang bisa membuat kita kemudian diperbarui itu adalah dengan kuasa kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus. Seseorang yang sudah diperbarui itu, maka dia dikatakan di dalam seluruh prinsip Alkitab, dia akan melarikan dan melepaskan dari dosa itu. Seperti Yusuf. Dipornea terus, dirayu terus, kemudian diiming-iming dengan bentuk tubuh daripada istri Potifar. Tapi Yusuf akhirnya tidak bisa terus di sana dan dia harus lari. Dan itu adalah jawaban Tuhan. Jadi saya beritahu, kalau kamu seperti ini terus, apalagi kalau dia tuh anak SMP atau SMA. Saya pernah di Pelita Harapan. Dan saya beritahu orang tuanya, kalau anakmu nggak dilepas dari seluruh kondisi dan keterkaitan dengan struktur sosial yang seperti ini, nggak akan bisa anakmu sembuh. Dan itu harus diputus. Narkoba, pergaulan bebas, itu harus diputus. Jangan sekali-sekali engkau membuka peluang, apalagi keluargamu masuk dalam dunia yang akan mengikat ini. Maka pergaulan itu yang merusak seluruh anak cucu kita. Dan dikatakan di sini, persundalan. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4 dikatakan, jika kamu memulai persahabatan dengan dunia, pertemanan, dan mau membuka bertoleransi dengan dunia, nah di situ itu akan masuk dunia itu. Dina, satu-satunya perempuan keturunan suku bangsa Israel, kan 12 suku bangsa Israel, Dina kan 13. Dan waktu dia melihat bagaimana orang Sikom bisa nari-nari, terus kemudian Blackpink datang, kan kemarin Blackpink datang di Jakarta. Saudara yang datang berapa orang? 15.000 orang. Dan harga tiketnya tuh ada yang 10 juta, ada yang sampai 20 juta. Sekali Blackpink tampil, itu mereka untung triliun. Dan siapa yang datang ke sana? Hampir semuanya anak-anak remaja. Saudara kalau kita lihat Blackpink gitu, tari-tariannya erotis. Sampai itu si baik Lisa, si Jenny, Jono gitu, nggak ada Jono. Si Jenny apa itu? Saudara kita lihat apa yang mereka
Perlihatkan. Pornea. Dan kalau anak kita melihat seperti itu, apa yang sedang didrill oleh kuasa kegelapan adalah pikiran-pikiran, oh kalau kamu baju seperti ini nggak apa-apa, kelihatan nggak apa. Oh itu artis juga sama. Jadi model, kemudian saudara itu masuk dalam dunia anak-anak kita, dunia fashionnya, dan semuanya mengacu pada siapa? Bukan pada Alkitab, tapi dunia pornea. Dan kita akan melihat anak kita akhirnya hancur semua. Saudara, apa yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes, ini bukan sesuatu yang main-main. Ini adalah satu prinsip kekudusan dan prinsip-prinsip di dalam hidup yang betul-betul menjaga nilai-nilai kekristenan. Dan waktu Yohanes memberitahukan kondisi manusia-manusia ini, saudara itu sudah menjadi beku dan dia sudah mengeras, dia menjadi sistem dan nggak bisa dilawan oleh siapapun kecuali oleh darah anak domba. Dibasuh dalam jubah darah anak domba. Baru kamu bisa. Jadi kita akan tahu betul-betul ya, kalau seseorang yang sudah di dalam Tuhan, maka apa yang dulu dia nikmat, dia senang, saudara, itu menjadi sakit hati, menjadi beban dan menusuk jiwanya. Kalau itu tidak ada perubahan kepada anak-anak kita dan senang dunia itu, berarti anak itu belum dimeteraikan oleh darah Kristus. Dan gampang ditarik oleh dunia itu. Ya oke, kita lihat sekarang. Yang terakhir adalah pembunuh dan juga penyebab beralam. Saudara, kita lihat sekarang ya, ajaran Kristus tentang kerusakan. Ini kondisi manusia. Kita akan melihat ya di dalam ayat itu. Saudara, dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan, sejak semula iblis bapak pembohong dan dia adalah pembunuh. Dan juga Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 8. Bagaimana iblis membunuh kita? Bukan membunuh jiwa kita, bukan saudara. Tetapi menghidupkan seluruh prinsip-prinsip sifat dan natur daripada dosa itu melekat dan setiap gerakan kita yang akan mengikuti Tuhan itu semua dimatikan dan itu dikatakan sebagai pembunuh. Jadi bukan membunuh orang, bukan penjahat, bukan saudara, ini nggak ada kaitan dengan kejahatan membunuh, bukan saudara, bukan itu. Tapi orang-orang yang akan dipakai dengan kuasa kegelapan ini untuk membunuh apa? Seluruh keinginan-keinginan kita yang mau mengikuti Kristus, yang mau betul-betul hidup serupa Kristus, saudara, itu semua dibunuh oleh dia. Dimatikan semua. Dan apa yang dihidupkan? Saudara, kita ingin serupa dengan dunia. Dan saudara, kita nggak bisa melawan ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menceritakan, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tetap dalam kematian. Nggak ada jalan lain. Kenapa nggak ada jalan lain? Seseorang yang kalau jatuh dalam dosa, dia menyadari dan kemudian dia remuk hatinya, dia mempunyai terang Kristus. Tapi kalau dia sama sekali, dia tidak bisa menghindar, dia tidak bisa menolaknya, dan dia tidak bisa menghentikannya. Setelah itu kita sedang menuju kepada pembunuhan. Bukan pembunuhan karakter. Sifat-sifat yang ada di dalam kebenaran itu dipotong semua. Ada salah satu khotbah dari Pak Stephen Top. Kemarin ada kirim saya. Dan kalimat itu mungkin secuplik ya. Dan saya beritahu kamu harus dengar dia secara utuh. Kenapa? Karena itu tanya jawab.
Setelah dikatakan, Pak, bagaimana jika ada seorang hamba Tuhan jatuh dalam dosa seksual dan dia pendeta? Dan Pak Tong beritahu seperti ini. Apa yang dikatakan, kamu harus bedakan dengan apa yang ada dalam kehidupan dia dalam dosa. Apa yang dia ajarkan dan apa yang dia alami, kamu harus bisa bedakan. Dan jemaat harus bisa bedakan. Jadi artinya apa? Semua yang dijelaskan dalam firman Tuhan, dalam dia hidup sehari-hari, dalam khotbahnya, saudara, itu adalah dari Tuhan, bukan dari dia. Jadi, terus keputusannya bagaimana? Kan orang begitu dengar, oh nggak mau dengar dia. Kenapa? Selingkuh. Dan waktu itu Pak Tung dan juga pernah Pak Kaleb menghadapi ini juga. Dia mengatakan apa? Saudara, selagi dia memakai nama Tuhan dan firman Tuhan, itu tidak bisa dikotori dengan dosanya. Ngerti maksudnya? Jadi apa yang dibicarakan adalah firman Tuhan. Firman itu tidak pernah dinodai oleh dosanya dia. Orang Farisi mau ngajar apapun, tapi kalau dia menyatakan kebenaran, kamu jangan lihat orang Farisi. Dia menyatakan kebenaran, kamu dengar kebenaran itu. Tuhan Yesus juga ajar sama. Tapi kita manusia nggak bisa bedakan itu, saudara. Satu-satunya bangsa yang bisa mengerti hati Tuhan adalah bangsa Israel. Kenapa pemimpinnya jatuh dalam dosa? Mereka tetap dia adalah raja kami. Salomo jatuh dalam dosa, dia tetap raja kami. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa yang diikat perjanjian itu bukan manusia berdosanya, tetapi janji Allah yang bertata atas jiwa orang pemimpin yang berdosa itu. Jadi artinya apa? Jadi anugerah Tuhan itu tidak terkalahkan dengan seluruh perbuatan dosamu. Bukan berarti kita bertoleransi dengan dosa, enggak. Dan bagaimana Tuhan membereskan? Saudara, Tuhan membereskan dosa daripada Daud, dosa daripada Salomo. Akibatnya apa? Ribuan orang ditulak oleh Tuhan. Kerajaan Salomo dihancurkan oleh Tuhan. Itu dampak dosa. Dan apa yang terjadi di depan? Orang-orang ini bertobat semua. Saudara, kita sulit sekali melihat apa yang dilakukan oleh pembunuh pezina dan pesundal ini dengan apa yang terjadi dengan orang-orang yang di dalam kerajaan Allah. Dan itu beda, saudara. Kenapa? Karena naturnya itu dia sudah mendapatkan darah Kristus dan kemudian dikuduskan dalam pertobatan yang di sini nggak ada pertobatan, nggak ada penyesalan dan tidak punya hati itu kembali kepada dosa-dosa yang kemudian harus ditinggalkan. Dan Tuhan katakan, jangan pernah kamu kasih berlian, emas, intan kepada babi. Betul kan? Karena dia tidak akan milih itu. Dia balik ke kumbangan lagi. Nah itu dikatakan manusia-manusia di dalam kematian. Kenapa Israel akhirnya menghancurkan dan mengebom semua itu? Gencatan senjata. Terus dikasih kirim makanan. Makanan dirampok. Diambil semuanya. Dan orang-orang yang mengambil itu ditembaki oleh pasukan Hamas itu. Itu orang Palestina sendiri tembak mati semua. Tidak boleh kamu. Dan mereka kelaparan, mereka mati. Banyak yang kemudian mati, nggak bisa makan. Saudara, apa yang harus dilakukan? Nggak ada pilihan lain. Orang-orang seperti ini harus dibinasakan. Apalagi otaknya yang merancang itu semuanya, yang membuat orang-orang itu mengikut otaknya. Nah ini yang disasar oleh siapa? Seluruh bom-bom Israel. Dia tidak kepada orang kecilnya. Dia pada tokoh-tokohnya. Bom, mati. Cara kerja siapa? Cara kerja perjanjian Tuhan.
Jadi banyak orang katakan Israel itu kejam, mungkin bukan, saudara. Dia menegakkan seluruh prinsip keadilan di dalam hukum Taurat. Kenapa kita bisa ngerti? Ya karena itu adalah cara Tuhan menangani dosa dan penjahat-penjahat yang tidak pernah bertobat. Kalau terus seperti ini, ya dia akan rudal kita terus. Nah, siapa punya otak itu? Orang ini. Habis isi. Dan tidak pernah bisa bertobat. Sampai kapan? Ya selama mereka menyerang kita, pimpinan-pimpinannya kita hantam semua. Ini ada jenis manusia yang betul-betul kita angkat tangan. Tidak ada penyesalan, tidak ada belas kasihan, tidak ada, nggak ada sama sekali. Surah tahu kejahatan yang paling mengerikan adalah anak umur 8 tahun dikawinkan dengan kakek-kakek umur 80 tahun. 8 tahun kawin dengan kakek umur 80 tahun. Sampai anaknya itu menangis. Dan itu bukan satu kejadian. Ratusan anak seperti ini yang ada di Timur Tengah. Suruh tanda tangan. Anaknya dipaksa oleh orang tuanya. Kamu harus tanda tangan. Dia nggak mau. Pokoknya kamu tanda tangan. Ada kebudayaan begitu rusak seperti ini, saudara. Dan siapakah itu semuanya? Saudara, itu kuasa kegelapan. Nah, oke, yang terakhir. Kita lihat. Ya, penyembah berhala adalah pembuat ilusi dan pembuat berhala-berhala. Nah, saya tidak bahas. Ini sering kita bahas. Yang terakhir adalah setiap orang yang mencintai dan melakukan dusta yang dikatakan, saudara, pesudu. Apa itu dusta? Seolah-olah dia itu rohani sekali, tapi yang dia lakukan mirip seperti Yudas. Seolah-olah dia menunjukkan dia itu begitu mencintai Tuhan dan begitu irit dan dia ngerti pelayanan. Jangan hampur-hampurkan uang. Kenapa? Ini harusnya dikasih fakir miskin. Nah, kalimat-kalimat seperti ini dikatakan setiap orang yang mencintai melakukan dusta. Apa itu dusta? Sesuatu yang bukan kebohongan, tapi sesuatu yang palsu, bentuknya itu seperti rohani. Dan ini yang terakhir, manusia yang melakukan kebaikan yang palsu, kekudusan yang palsu, disebut sebagai pendusta. Bukan blasphemy, bukan yang dipakai. Tapi sudos, perbuatan-perbuatan yang seolah itu baik, tapi bukan. Saudara, kita menghadapi satu zaman, zaman kepalsuan. Semua dipalsu. Dan kita akan berhenti pada satu saat nanti. Begitu Kristus datang yang asli, seluruh Mesias itu yang di dalam kepalsuan, Injil kepalsuan itu, semua itu waktu dia menyatakan diri, dan waktu Tuhan Yesus menyatakan diri, di manakah kuasa pengadilan dan kuasa penghakiman akan dimulai? Saudara, kita berpikir, oh Tuhan Yesus akan menghakimi. Bukan, saudara. Itu diserahkan kepada gereja, diserahkan pada setiap orang percaya. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, dan waktu Tuhan Yesus bersama dengan kita, dan kita semua juga imamat rajani, dan Tuhan kemudian serahkan, siapakah yang akan berperang dan yang menghancurkan semua? Kebenaran firman Tuhan yang ada dalam hidup kita, kemuliaannya itu menghantam semua manusia-manusia. Dan kita diangkat, dan waktu bersama dengan Kristus, kita menjadi raja yang berperang dan menghantam semuanya. Jadi gerejalah yang punya kuasa untuk melawan dan dengan pedang yang bermata dua itu. Untuk apa? Menghabisi mereka semuanya. Jadi gereja itu diciptakan oleh Tuhan untuk apa? Saudara, untuk mengcounter seluruh gerakan ini. Yang pertama kita lihat, ya ini banyak sekali. Perbudakan, terus kemudian kejahatan-kejahatan, terus kemudian ada dinamakan jual beli manusia, baik itu organ, baik anak-anak yang diperjualkan. Saudara, itu siapa semua yang berjuang? Itu adalah para misionaris. Perbedaan warna kulit dan semuanya. Saudara, siapa yang berjuang itu semuanya? Itu adalah orang-orang yang punya iman kepada Kristus. Mereka yang memperbarui semuanya.
Siapa yang mendirikan palang merah? Dan kalau perang itu harus semuanya. Itu semua adalah semua pengaruh daripada satu orang yang bernama Yesus Kristus. Tanpa Kristus, maka tidak ada yang disebut sebagai kebebasan di dalam perbudakan, kebebasan dalam seluruh hak asasi manusia. Surah itu omong kosong semuanya. Jika mereka kembali kepada firman Tuhan, siapa yang punya kekuatan untuk membuka ini semua? Pembunuhan perempuan-perempuan di India, dibakar. Siapa yang melawan ini? Misionaris. Jadi gereja itu menjadi agen yang luar biasa. Untuk apa? Menyatakan terangnya, menyatakan penghakiman Tuhan, menyatakan keadilan Tuhan. Tapi kalau sudah gerejanya di dalam dimatikan oleh kuasa roh antikristus, kita akhirnya nggak bisa menjadi saksi. Garam itu akhirnya menjadi tertawa. Dan terang itu dibawa gantang. Ya. Oke, mari kita masuk dalam doa. Bapak, kami bersyukur hari ini. Hari ini kami belajar keadaan manusia di akhir zaman. Betapa mengerikannya kekuatan dosa. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa melawan dan menangani serta bisa keluar dari ikatan perbudakan perhambaan dosa ini. Dan kami juga merasakan dalam hidup kami yang masih di dalam daging ini. Tuhan, ialah kami diarahkan hati kami untuk terus bersandar pada kekuatan-Mu, panggilan-Mu. Sehingga hati yang bisa berbalik, bertobat, dan hidup dikuduskan, itu tidak pernah padam. Dan kami percaya Tuhan, pada waktu kami bisa tegak di hadapan Tuhan, dan bisa keluar daripada ikatan hukum di dalam dosa ini. Tuhan, Kau menyatakan seperti hamba-Mu, Daud, yang mengatakan dalam Mazmur 51. Mengapa aku tuliskan kejatuhan dan apa yang menjadi kegagalan hamba-Mu Daud ini, Tuhan. Dan dia memperingatkan supaya engkau tidak melakukan dosa yang terjadi pada hidupku. Aku ingin memberitakan satu penyesalan dan kekuatan kasih Tuhan. Maka di situ Daud berpuluh-puluh kalimat, bahkan hampir semua berpusat pada kasih setiamu lebih daripada hidup. Dan kami hari ini melihat, kami yang berada di dalam Taman Eden yang baru, dalam Yerusalem yang baru, kami mendapatkan meterai kekuatan hidup yang dijamin oleh kesempurnaan kasih setia Tuhan di dalam diri anak. Kami bersyukur Bapa, biarlah kami mendengarkan hari ini dengan hati yang takut dan gentar. Tuhan, pakailah setiap kami menjadi terang. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Saya serahkan pada Tuhan.